Shalom, selamat pagi para pemirsa Renungan Harian HKBP Petukangan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, lebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa, renungan kita hari ini Senin 15 Juni 2026 tertulis di Roma pasal 8 ayat 1 yang dibacakan oleh lansia HKBP Petukangan. Dipersilakan. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma bindu walu ayat sada ope dangna mangonai be uhum tu aka na di bagasan Kristus Yesus aka naso marpangalaho marguru tu daging na marguru tu tondido. Topik kita adalah tidak ada lagi penghukuman. Ada seorang pemuda melakukan pelanggaran lalu lintas yang cukup berat. Ia dipanggil ke pengadilan dan ia tahu bahwa ia harus membayar denda yang besar. Pada hari sidang, hakim membacakan putusan dan menetapkan jumlah denda yang harus dibayar. Pemuda itu tertunduk karena tidak memiliki uang. Tiba-tiba seseorang yang hadir di ruang sidang berdiri dan berkata, "Saya yang akan membayar seluruh dendanya." Setelah pembayaran dilakukan, hakim berkata kepada pemuda itu, "Secara hukum, perkara ini sudah selesai. Dendamu sudah lunas. Engkau bebas pulang." Bayangkan jika pemuda itu tetap duduk di kursinya sambil menangis dan berkata, "Saya masih dihukum, saya masih bersalah." Hakim tentu akan berkata, "Tidak, hukumanmu sudah ditanggung orang lain. Engkau bebas." Demikianlah keadaan orang percaya di hadapan Allah. Dosa kita memang nyata dan hukuman atas dosa juga nyata. Namun Kristus telah menanggung hukuman itu di kayu salib. Karena itu, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Seringkali yang mengikat kita bukan lagi hukuman Allah, melainkan rasa bersalah kita sendiri. Padahal Tuhan telah berkata, "Aku telah mengampunimu." Tugas kita adalah percaya kepada karya Kristus dan hidup dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah. Kalimat penegasan yang mau disampaikan adalah, iblis terus mengingatkan kita pada dosa yang sudah diampuni. Tetapi Kristus terus mengingatkan kita pada kasih karunia yang telah membebaskan. Orang yang telah diampuni dosanya bukan lagi hidup di bawah bayang-bayang masa lalu, melainkan hidup dalam terang kasih karunia Tuhan. Pengampunan bukan sekedar menghapus dosa, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Allah dan memberi kita kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Maka ada 3 pesan penting bagi orang yang telah diampuni. Yang pertama, hiduplah dengan penuh syukur. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Karena itu, setiap hari adalah kesempatan untuk mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar. Hidup yang penuh syukur akan menghasilkan ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Yang kedua, tinggalkan beban masa lalu. Banyak orang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, tetapi masih memikul rasa bersalah. Jika Tuhan telah mengampuni, jangan terus menghukum diri sendiri. Percayalah bahwa darah Kristus cukup untuk menutupi semua dosa kita. Yang ketiga, jadilah saluran pengampunan bagi orang lain. Orang yang telah merasakan kasih karunia Tuhan
dipanggil untuk mengampuni sesama. Pengampunan yang kita terima dari Allah harus terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Amin. Terima kasih Allah Bapa. Kami percaya bahwa kehidupan kami adalah karena anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan membuat kami menjadi manusia yang berguna dan hidup dalam terang Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu hidup bersama anugerah Tuhan. Kuatkan kami melawan segala tipu muslihat yang bisa membawa kami jauh dari kuasa Tuhan. Terima kasih untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kau berkati dan Engkau berikan rezeki yang patut untuk mereka, supaya tetap mereka boleh bersyukur dan bersukacita dalam satu hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.